Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Aini, NIM 3342308, kelas IK 1D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Iswawi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai induksi matematika. Apa sih itu induksi matematika? Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Prinsip induksi matematika. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa pertama, P1 benar. Jadi nanti untuk nilai n akan dimasukkan angka 1. Yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah 1 ini dinamakan dengan basis induksi, sedangkan langkah 2 ini dinamakan dengan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Lanjut ke contoh soal. Buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 5 dikurangi n habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Kemudian jawab. Pertama, dengan basis induksi. Ini akan dibuktikan bahwa P1 bernilai benar. Jadi untuk nilai n nanti akan dimasukkan dengan angka 1. Untuk n sama dengan 1, maka 1 pangkat 5 dikurangi 1 dan hasilnya sama dengan 0. Angka 0 ini habis dibagi dengan 5. Jadi untuk P1 bernilai benar. Kemudian yang kedua yaitu langkah induksi. Kita asumsikan bahwa Pn benar, yaitu proposisi n pangkat 5 dikurangi n itu habis dibagi 5, atau kita bisa menyebutnya dengan hipotesis induksi. Kemudian kita akan memperlihatkan bahwa Pn plus 1 bernilai benar, yaitu n plus 1 di pangkat 5 dikurangi n plus 1. N plus 1 pangkat 5 dikurangi n plus 1 ini didapat dari n pangkat 5 dikurangi n ya. Jadi nilai n itu diganti dengan n plus 1 seperti itu. Kemudian hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. N plus 1 di pangkat 5 dikurangi n plus 1. Jadi untuk nilai n plus 1 di pangkat 5 ini dijabarkan terlebih dahulu. N plus 1 dikali n plus 1 dikali n plus 1 dikali n plus 1 dikali n plus 1 dikurangi dengan n plus 1 ya. Kemudian untuk n plus 1 di pangkat 5 itu kita lakukan perkalian ya, sehingga didapat n pangkat 5 ditambah 5n pangkat 4 ditambah 10n pangkat 3 ditambah 10n pangkat 2 ditambah 5n ditambah 1, kemudian dikurangi dengan n plus 1. Kemudian kita lakukan perhitungan dari step yang kedua itu, sehingga didapat n pangkat 5 ditambah 5n pangkat 4 ditambah 10n pangkat 3 ditambah 10n pangkat 2 ditambah 5n dikurangi n. Jadi ini saya tidak melakukan perhitungan langsung ya untuk 5n dikurangi n, karena ini nanti berguna pada saat kita melakukan pembuktian di akhir nanti, seperti itu. Jadi untuk yang min n ini sangat berguna untuk melakukan pembuktiannya. Kemudian untuk yang n pangkat 5 di min n itu kita jadikan 1 di dalam kurung. Ini berdasarkan pada soal yang pada soal kan itu kita disuruh membuktikan untuk n pangkat 5 dikurangi n, kan seperti itu ya. Jadi kita jadikan 1 untuk n pangkat 5 dikurangi n-nya, seperti itu. Kemudian sisanya untuk 5n pangkat 4 ditambah 10n pangkat 3 ditambah 10n pangkat 2 ditambah 5n, kita jadikan 1 dalam satu kurung ya, ditambahkan dengan yang n pangkat 5 dikurangi n. Kemudian untuk yang n pangkat 5 dikurangi n ini tetap sama ya penulisannya. Untuk yang di belakangnya ditambah 5 dalam kurung, jadi 5 ini didapat dari
faktor persekutuan dari 5 dan 10 seperti itu. Jadi faktor persekutuan dari 5 dan 10 yaitu 5 kita taruh depan atau kita keluarkan. Jadi didapat 5 dalam kurung n pangkat 4 ditambah 2 n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 2 ditambah n seperti itu. Kemudian perhatikan bahwa n pangkat 5 dikurangi n itu habis dibagi 5. Ini didapat dari hipotesis induksi yang telah kita asumsikan ya di atas tadi, bahwa n pangkat 5 dikurangi n itu habis dibagi 5. Kemudian yang kedua, untuk yang 5 dalam kurung n pangkat 4 ditambah 2 n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 2 ditambah n, ini juga habis dibagi 5, didapat dari, kan itu di depan ada angka 5, jadi jika 5 dibagi 5 kan hasilnya kan 1, maka itu termasuk habis dibagi 5 seperti itu. Maka untuk n pangkat 5 dikurangi n ditambah 5 dalam kurung n pangkat 4 ditambah 2 n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 2 ditambah n adalah jumlah dua buah bilangan yang habis dibagi 5 ya. N pangkat 5 min n kan tadi habis dibagi 5, kemudian di belakangnya untuk yang 5 dalam kurung n pangkat 4 tambah 2 n pangkat 3 dan seterusnya juga habis dibagi 5. Jadi merupakan jumlah dua buah bilangan yang habis dibagi 5 seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa n pangkat 5 dikurangi n ditambah 5 dalam kurung n pangkat 4 ditambah 2 n pangkat 3 ditambah 2 n pangkat 2 ditambah n juga habis dibagi 5. Karena langkah 1 pada basis induksi dan langkah 2 pada langkah induksi sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif n pangkat 5, bahwa untuk semua bilangan bulat positif n pangkat 5 dikurangi n habis dibagi 5. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.